Rule of Law. Ikuti wawancara reporter Tenar News TV 9 Jihan Susanti dari kantor advokat Yonan dan Partner di Tangsel. Dengan asisten pengacara Yonan dan Partner Ibu Neneng sarjana hukum. Perempuan memiliki peran penting memberi kontribusi tegaknya negara hukum. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan bagi perempuan seperti minimnya keberpihakan hukum untuk melindungi perempuan di sebagian aspek yang masih sangat lemah. Indonesia sebagai negara hukum seperti disebutkan pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945 mengandung makna semua orang harus diatur oleh hukum yang adil dan merata. Tak boleh ada orang yang berada di atas hukum itu sendiri. Prinsipnya, equal justice for all atau kesetaraan keadilan bagi semua, hukum tidak membedakan seorang atau diskriminasi berbasis gender. Mengutip Thomas Jefferson yang dahulu pernah berpesan bahwa tugas sakral dari pemerintah adalah melaksanakan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara yang tidak memihak. Hal tersebut menjadi salah satu esensi dari penerapan prinsip rule of law. Untuk itu, penting menegakkan kesetaraan yang termasuk perihal gender, menjadikan kedudukan perempuan maupun laki-laki setara. Dalam hal ini saya akan mengatakan bahwa peran perempuan itu sangat signifikan dalam memberikan kontribusi dalam penegakan negara hukum karena di dunia ini perempuan itu populasinya lebih dari 50%, demikian juga di Indonesia. Kita bicara untuk dunia rumah tangga dulu ya, karena biasanya yang terjadi sekarang itu kan tentang yang berkaitan dengan rumah tangga, misalnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau kedangkalan anak dan sebagainya. Itu juga kan berkaitan dengan hukum dan dunia hukum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Susanti di media nasional Tenar News TV 9. Saat ini saya sedang bersama Bu Neneng Zakia SH selaku partner pengacara dari kantor advokat dan konsultan hukum Yonan dan Partner. Baik Bu Neng, bisa kita mulai. Menurut Bu Neng, penting gak sih wanita zaman sekarang ini ngerti soal hukum? Penting sekali. Oh, penting sekali ya. Kenapa itu Bu? Karena sekarang kan wanita juga banyak dilibatkan dalam dunia perpolitikan, sebagaimana laki-laki juga sudah banyak dilibatkan dalam dunia bisnis, dunia usaha, juga sudah banyak yang memiliki profesi-profesi seperti halnya profesi yang dimiliki oleh laki-laki. Contohnya kayak apa tuh Bu? Bisa diberi contoh nih, kayak misalkan Ibu sendiri nih kan pengacara nih. Ada nggak sih Bu teman-teman Ibu yang lain seperti berprofesi yang sama seperti Ibu tuh banyak nggak kira-kira? Oh, banyak sekali. Oh, banyak sekali ya. Kira-kira tujuan dan manfaat dari ngerti hukum itu sendiri apa Bu? Tujuannya itu banyak sekali ya, terutama untuk diri kita pribadi, keluarga, juga untuk lingkungan kita. Itu berarti kita lebih ke ini ya Bu ya, sekarang kesetaraan gender ya. Baik Bu Neng, mari kita mulai. Menurut Bu Neng, apa peranan seorang wanita dalam dunia hukum? Peranan seorang wanita dalam Dunia hukum, ya. Ya, tentunya kita harus ikut berkontribusi juga ya dalam bidang-bidang hukum sebagaimana lelaki. Dalam arti antara lelaki dan perempuan itu tidak ada perbedaan dalam kontribusinya ke dunia hukum seperti itu. Kira-kira manfaat apa aja nih Bu yang didapat seorang wanita kalau dia memang betul-betul memahami hukum? Ya, tentu manfaatnya banyak sekali ya. Di antaranya kita jadi lebih tahu hak-hak kita sebagai perempuan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, juga hak-hak kita seandainya kita bekerja pada sebuah institusi misalnya. Jadi kita di situ kita tahu tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan kita, misalkan dengan
posisi dan jabatan kita, misalkan seperti itu. Karena dunia hukum itu kan sifatnya luas ya. Apapun dalam kehidupan ini itu bersubjek pada hukum. Jadi ketika kita mempelajari hukum, pasti apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu pada akhirnya akan kembali bersumber kepada hukum itu sendiri. Karena hukum itu seperti yang tadi saya katakan, hukum itu sifatnya luas, tidak terukur oleh suatu komponen saja atau suatu bidang atau suatu hal-hal yang sifatnya pribadi, prinsip ataupun lain sebagainya. Hukum itu akan mengacu kepada hal-hal yang sifatnya global. Jadi saya katakan penting sekali dunia hukum itu, baik untuk laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan, sama-sama penting. Hanya di sini terkadang memang perempuan itu sendiri masih mengalami kendala atau kurangnya keberpihakan di dalam hukum itu sendiri, karena mungkin perempuan itu masih dilihat dari sisi gender. Jadi mungkin manusia dalam hal perempuan ini selalu dianggap lebih lemah, tidak cakap dalam menangani hukum misalnya. Tapi itu tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi hambatan kita sebagai perempuan untuk menjalankan atau menegakkan hal-hal yang bersifat dan berkaitan dengan hukum. Jangan takut dengan tantangan ataupun kendala-kendala yang berkaitan dengan hal tersebut, karena kalau kita sebagai perempuan tegar, kita sebagai perempuan berani, insya Allah hal-hal seperti itu tidak akan menjadi kendala kita dalam menegakkan hukum, dan insya Allah setiap hal akan menjadi kemajuan untuk kita, terlebih lagi perempuan di dalam mewujudkan tegaknya hukum itu sendiri. Begini Bu Neng, kalau kita bahas soal wanita ya, apalagi kalau zaman sekarang ini lagi marak banget soal pernikahan dini. Ya, Bu Neng tentu saja tahu ya, untuk sekarang tuh lagi rame tuh anak-anak nikah umur 20 tahun yang mungkin dalam mentalnya dia belum siap, dan mungkin dalam dunia hukum dia juga belum terlalu paham ya. Terus pemicu dari KDRT kan bisa jadi salah satu itu ya Bu Neng. Itu menurut Bu Neng gimana tuh soal perkawinan di bawah umur? Dan gimana cara menyikapinya tuh? Kalau menurut saya perkawinan di bawah umur itu membawa dampak negatif ya, terlebih nanti untuk generasi kita selanjutnya gitu ya. Karena kan seperti hakikatnya perkawinan itu sendiri, kalau udah kawin pasti kan ada kebersamaan. Iya, betul. Apa boleh saya katakan secara lebih detail? Jangan Bu Neng. Iya, maksudnya kan ada percampuran kan Iya, gitu, betul. yang pada akhirnya akan melahirkan keturunan, yang itu akan menjadi generasi kita selanjutnya. Tentu kalau sebuah keluarga atau sebuah perkawinan itu dimulai dengan pernikahan dini seperti yang tadi kita bilang, itu akan secara nanti anaknya juga misalkan tidak sehat. Karena menurut saya perkawinan di bawah umur itu sangat tidak bagus sekali ya, karena menurut saya pada akhirnya nanti itu akan melahirkan generasi yang buruk. Kenapa demikian? Karena si pelaku dari perkawinan dini itu ialah anak-anak remaja
yang pada saat itu terjadi mereka juga masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kemungkinan ketika dia masuk dalam kehidupan berumah tangga secara psikologis, secara fisik dan psikologis dia juga belum matang. Akhirnya rentan sekali terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga mereka, yang akhirnya akan mengacu kepada kekerasan, misalnya KDRT, perceraian, atau juga pada kelahiran anak cacat misalnya, tidak sehat secara mental misalnya, atau juga nanti berpengaruh Dari pernikahan dini sendiri kan tuh KDRT ya. Menurut Bening gimana sih cara menyikapi agar tidak terjadi KDRT tersebut?